Ya teman-teman, inilah yang menarik. Setiap tahun kita selalu disuguhi narasi yang sama. Ada yang bilang ratusan ribu jamaah, ada yang bilang ribuan, bahkan ada yang bilang sampai jutaan jamaah. Padahal pertanyaan sederhana, benarkah itu klaim yang mereka sebut? Karena angka tidak boleh dibangun dari sebuah perasaan. Angka itu harus dibangun dari pengukuran. Saya mencoba mengukur area yang benar-benar digunakan jamaah pada Haul Gresik di tahun 2026 ini. Jalan Kiai Haji Jubair sebagai pusat kegiatan di mana lokasi jalan itu dekat dengan kediaman Habib Abu Bakar As-Segaf. Kemudian area alun-alun Gresik dan sekitarnya. Kemudian jalur-jalur yang dipadati lalu lalang oleh jamaah, pedagang serta akses keluar masuk peserta. Semuanya dihitung menggunakan metode crowd identity berbasis luas area dan kepadatan manusia. Dan hasilnya mengejutkan, bukan ratusan ribu, bahkan bukan jutaan, bahkan tidak mendekati angka yang selama ini dibayangkan publik. Hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa jumlah peserta pada puncak kegiatan hanya berada di kisaran belasan ribu orang saja. Ya, yang situ sudah termasuk jamaah, kemudian panitia, pedagang, kemudian pengamanan polisi, ya, dan personel keamanan yang lainnya, gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana? Mengapa ya narasi ratusan ribu bahkan jutaan terus diulang di setiap acara Haul Habib? Apakah ini sekedar kesalahan estimasi ataukah memang ada kebutuhan untuk membangun kesan bahwa sebuah acara terlihat lebih besar daripada kenyataannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cari dimanapun berada. Kalau memang benar ya teman-teman, Haul Gresik 2026 yang dihadiri ratusan ribu bahkan jutaan sesuai dengan pemberitaan media, harusnya ada bukti yang bisa diukur. Harusnya ada area yang mampu menampungnya. Harusnya ada dokumentasi udara yang menunjukkan lautan manusia sejauh mata memandang misalkan. Tapi ketika area kegiatan yang diukur satu persatu, ya, ketika kepadatan jamaah hanya dihitung berdasarkan asumsi, ya, hanya berdasarkan klaim semata, maka itu nggak relevan ketika kita menghitung secara statistik. Dan kalau kita hitung berdasarkan standar crowded analysis, hasilnya justru jauh dari narasi yang selama ini mereka bangun. Nah, yang lebih menarik, acara Haul Gresik ini terus dikumandangkan mengatasnamakan kota Gresik. Padahal jauh sebelum Haul ini ada, Gresik itu sudah sebagai kota para wali, ya, sudah menjadi kotanya kota Sunan Gresik. Nah, pertanyaannya, mengapa nama kota yang memiliki sejarah besar Wali Songo kini lebih sering dipakai untuk melekatkan identitas Habib di mana mengadakan sebuah haul. Nah, apakah ini sekadar kebiasaan ataukah memang terjadi pergeseran memori sejarah yang memang perlahan tidak pernah disadari oleh publik? Nah, kita akan membahasnya dan kita akan menghitung bagaimana dengan sistem ataupun dengan perhitungan crowd analysis kita akan menghitung jumlah peserta Haul Gresik yang diklaim ratusan ribu jamaah bahkan sampai jutaan jamaah. Nah, yang pertama yang mau saya bahas teman-teman, kalau kita melihat secara metodologi ya, dibanding kita hanya mengutip berita online, media online ya, karena kita sudah memiliki menggunakan standar ataupun prinsip dasar crowded counting ya, di mana perhitungannya adalah jumlah orang itu adalah luas area dikali kepadatan, yaitu orang per meter persegi. Nah, ketika kita memetakan sesuai dengan peta ataupun sesuai dengan peta panitia ketika haul ini dilaksanakan di Gresik, saya membagi menjadi 3 area utama. Nah, dalam crowded analysis itu biasanya menggunakan orang per meter persegi. Jadi kalau kita melihat area 1, ya, area 1 itu jalan Kiai Haji Jubair, ya, itu tenda utama
Ya memang lokasinya dekat dengan, kediaman Habib Abu Bakar. Itu, kita hitung satu orang per 1,5 meter persegi, itu kategori cukup longgar. Kalau kita lihat di gambar ataupun di cuplikan video yang ada di Nabawi TV, ketika orang duduk di antara depan, belakang, samping, kanan itu masih longgar, bahkan masih bisa ada orang untuk berjalan di sisi satu dengan sisi yang lainnya. Maka saya hitung dengan tingkatan cukup longgar, yaitu 1,5 per meter persegi. Kemudian area kedua itu di alun-alun dan Jalan Malik Ibrahim dan Jalan Pahlawan. Itu kita hitung adalah 0,5 meter persegi, artinya 2 orang per meter persegi. Artinya apa? Itu akses lalu lintas orang keluar masuk. Ya, bahkan di situ juga ada pedagang-pedagang ataupun kerumunan-kerumunan, mungkin di situ ada panitianya, kemudian ada petugas keamanan, kebersihan dan lain-lainnya. Itu tidak mutlak ataupun tidak maksimal itulah pesertanya. Jadi orang bisa lalu lalang. Artinya orang bisa enak berjalan, bahkan bisa berlari-larian di antara orang-orang yang sedang berjalan. Kemudian area ketiga itu juga sama, ya. Saya hitung 1 orang per 0,5 meter persegi, artinya 2 orang per meter persegi. Itu di area Jalan Pahlawan dan Jalan Agus Salim. Nah, ketika saya menghitung secara total yang ada di tenda utama, ya, Jalan Kiai Haji Zubair itu jumlah estimasi ataupun jumlah kepadatan orang itu 1.480 orang. Kalau kita lihat ada di satu jalan itu longgar, kemudian sisi kanan sisi kiri trotoarnya itu masih lowong. Kalau padat, kalau crowded, kalau jumlahnya banyak yang mereka klaim, ini pasti area kanan kiri ataupun trotoar pasti digunakan. Namun tentunya tidak. Hanya beberapa orang saja yang menggunakan area di trotoar. Kemudian area kedua, alun-alun, ya, mengelilingi kotak alun-alun, kemudian Jalan Malik Ibrahim dan Jalan Pahlawan, itu jumlah orang estimasilah 3.872 orang. Ya, itu masih orang bisa longgar, orang masih bisa jalan dengan bebas, bahkan orang masih bisa berlari-larian di antara kerumunan orang. Kemudian area 3, Jalan Pahlawan dan Agus Salim, itu hanya 6.911 orang. Nah, kalau di total itu adalah 12.263. Nah, kalau dari area 1, area 2, area 3, ketika kita hitung dengan kepadatan hanya 12,263, apakah itu masuk akal? Nah, dari jalan utama memang tidak terlihat penuh dengan sesak. Banyak ruang yang terjadi longgar, ya, banyak ruang sirkulasinya. Pedagang masih bebas bergerak, polisi masih bisa patroli, tidak ada tempat kepadatan yang ekstrim sampai orang sesak jalan, orang sesak bergerak, ya. Sehingga kalau kita ada rentang angka 10 sampai 15.000 orang pada satu waktu, itu bagi saya kalau kita analisis itu sangat mungkin, bahkan lebih masuk akal daripada klaim ratusan ribu. Kalau ratus ribu jadi kita pilih angka 100.000 orang bersamaan, atau bahkan ratusan ribu bisa kita anggap angka 500.000 orang bersamaan, atau sampai angka maksimal yang diklaim 1 juta orang bersamaan yang tidak pernah didukung secara visual. Nah, sekarang kita uji terhadap klaim media, klaim 1 juta jamaah. Kalau untuk mencapai klaim 1 juta, maka 1 juta dibagi 12.263 orang. Artinya 81 kali pergantian massa. Ini sangat mustahil, ya. Karena area yang sama harus kosong dan terisi ulang 81 kali. Kalau klaim 100.000 jamaah, maka 100.000 dibagi 12.263. Maka 8 kali pergantian penuh. Masih sangat cukup sulit untuk bisa dipahami secara logika. Harus ada rotasi jamaah besar sepanjang acara.
Jadi kalau kita bicara, klaim ratusan ribu bahkan sampai jutaan, itu yang tidak masuk akal. Bahkan di situ terdapat informasi bahwa ada 700 personil polisi. Kalau 700 personil polisi ya dari 12.000 sekian, ya pada acara yang masih, memadati area itu, berarti kan 12.263 itu sudah termasuk dengan polisi. Kita belum menghitung tentang, pedagang ataupun panitia ataupun, pihak kebersihan. Nah, estimasi 12.263 orang pada satu waktu atau peak attendance cukup kredibel dan konsisten dengan visual. Ya, sama dengan sebuah visual di area utama, kemudian area lalu lalang, peserta. Sedangkan kalau kita melihat, klaim media itu jutaan jamaah tidak terlihat didukung oleh kapasitas ruang maupun bukti visual yang tersedia. Kemudian klaim ratusan ribu jamaah ini juga masih memerlukan bukti tambahan berupa apa? Data transportasi, kemudian jumlah bus, jumlah kendaraan, data parkir terisi, atau dokumentasi udara menyeluruh. Nah, saya tidak melihat di Nabawi TV bahwa, kepadatan itu diukur dari drone dari seluruh wilayah yang digunakan sesuai dengan peta dari panitia. Bahkan itu, terlihat hanya di malam hari dan itu hanya fokus di Jalan Ki Haji Zubair saja atau di lokasi ketika ada tenda saja di dekat kediaman Habib Abu Bakar As-Segaf. Nah, intinya teman-teman yang mau saya sampaikan, yang menyebut jutaan jemaah, ya disitulah media berita jatim.com. Ya, di situ disebutkan Gresik, ya ribuan hingga jutaan jamaah dari berbagai daerah memadati Jalan Ki Haji Zubair. Ya, kemudian judulnya Haul Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik dibanjiri jutaan jamaah, jalanan lumpuh total. Jadi kata jutaan jamaah itu muncul secara eksplisit juga pada media berita jatim.com yang berjudul jalanan lumpuh total, kemudian klaim jutaan gitu kan. Kemudian ada media lain yang justru menggunakan angka yang lebih rendah sebenarnya, yaitu Pustaka JC dan ataupun Gresik 1, di mana judulnya gini ya, lautan jamaah putih padati Gresik, ya Haul Habib Abu Bakar As-Segaf diprediksi dihadiri ratusan ribu orang. Ya, justru mereka tidak menyebut jutaan. Kemudian media Suara Indonesia itu yang berjudul Haul Habib Abu Bakar As-Segaf 2026, jamaah mulai berdatangan padati alun-alun Gresik. Ini tidak menyebut angka. Dan isi berita justru diperkirakan dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah. Ini masih mendekati dan ini masih kita sebut realistis. Jadi Suara Indonesia ini malah menggunakan istilah ribuan orang, bukan ratusan ribu, apalagi jutaan. Nah, inilah ketidakkonsistenan antar media. Ya, antara berita jatim.com, kemudian Pustaka JC dan Suara Indonesia. Artinya apa? Terdapat rentang klaim yang sangat lebar. Ribuan, ratusan ribu, dan jutaan. Kalau jutaan berarti harus melebihi angka 1 juta minimal. Nah, secara metodologi statistik kerumunan, perbedaan dari ribuan, kemudian ratusan ribu, kemudian jutaan, ini menunjukkan bahwa angka tersebut kemungkinan bukan hasil perhitungan resmi yang seragam, melainkan estimasi atau narasi yang sengaja dibangun untuk mengglorifikasi acara haul, sehingga angka-angka tadi antara ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan itu berbeda. Nah, konteks yang memang dipahami bahwa mengapa satu acara yang sama diberitakan dengan 3 skala jumlah peserta yang sangat berbeda. Ribuan, ratusan ribu, ya bahkan sampai jutaan.
Kemudian kita tanya, metode perhitungan apa yang digunakan masing-masing media? Atau hanya asal menulis supaya menimbulkan persepsi publik, oh acaranya rame, oh acaranya banyak, dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan pada pembahasan kita hari ini adalah kita uji ya persepsi publik yang dibentuk media. Ya, kalau kita bicara secara teknis matematika, angka 12.263 memang sudah masuk rentang puluhan ribu karena sudah mencapai di atas 10.000. Tetapi secara komunikasi massa, persepsi publik itu nggak bekerja seperti matematika, teman-teman. Misal, 10.500 katakanlah seperti itu. Orang akan menyebutkan atau akan membayangkan juga sekitar 10.000 gitu kan. Kemudian ketika menyebut angka secara eksplisit 12.263, orang juga akan membayangkan sekitar 12.000. Kalau orang angka 18.000, maka orang akan membayangkan 18.000. Sedangkan ketika media menulis puluhan ribu jamaah, ratusan ribu jamaah, jutaan jamaah, ya mayoritas pembaca tidak membayangkan di angka 12.263. Kalau puluhan ribu jamaah atau peserta, orang akan membayangkan di kepalanya muncul adalah 30.000, 50.000, 70.000, bahkan 80.000 atau 99.999 orang. Karena kata puluhan ribu dalam komunikasi publik lebih dekat ke massa yang besar daripada angka 12.000. Nah, analogi sederhana begini. Jika sebuah stadion berkapasitas 12.263 penonton, apakah wartawan akan menulis belasan ribu penonton hadir atau puluhan ribu penonton hadir? Biasanya yang akan dipilih media adalah belasan ribu penonton hadir karena lebih presisi. Artinya apa? Kalau misalkan angka 12.263 itu secara statistik hasil pengukur area yang menunjukkan kapasitas aktual pada puncak acara, sehingga lebih tepat disebut belasan ribu jamaah daripada puluhan ribu jamaah. Bahkan mungkin lebih tepat disebut dengan ribuan jamaah. Kenapa ribuan jamaah? Karena angka 12.263 itu tidak jauh dari angka rentang 10.000 jamaah. Jadi penggunaan istilah puluhan ribu itu berpotensi membentuk persepsi publik seolah-olah jumlah pesertanya mendekati 50.000 atau 80.000 orang. Padahal estimasi lapang menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Jadi kita membayangkan bahwa kalau hanya 12.263 orang, ya harusnya disebutkan belasan ribu saja. Atau lebih tepat adalah ribuan jamaah. Atau mungkin lebih moderat, misalkan sekitar 12.000 jamaah daripada puluhan ribu jamaah, bahkan sampai klaim jutaan jamaah. Karena istilah puluhan ribu jamaah, ya ratusan ribu jamaah, memang menimbulkan ekspektasi visual yang jauh lebih besar daripada kerumunan yang hanya berkisar 12.263 orang saja. Demikian dari saya, mudah-mudahan itu berkesan buat teman-teman semuanya dan buat paham teman-teman semuanya bahwa Haul Gresik ini, Habib ini masih menggunakan dan mengglorifikasikan kota Gresik, bahkan berupaya untuk menghilangkan sejarah yang sebenarnya disitulah ada Sunan Gresik yang memang penyebar Islam Nusantara pertama di Indonesia. Demikian dari saya, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.